Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arswin Gilang Pratama Sudrajat, CPNS Latsar Kementerian SDM, akan memaparkan mengenai role model, yaitu Dr. Firna Dwi Oktariani, dokter berprestasi penemu implan glaukoma yang diberi nama Firna Glaukoma Implant. Glaukoma adalah kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan di dalam bola mata. Penyakit mata ini merupakan salah satu penyebab kebutaan tertinggi di dunia setelah katarak. Selama ini, proses penyembuhan dengan metode implan yang ada di Indonesia terbilang mahal dan harus diimpor. Setidaknya pasien glaukoma harus mengeluarkan biaya 8 hingga 10 juta rupiah. Dr. Firna yang merupakan PNS di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Kementerian Kesehatan, tergerak untuk mengembangkan implan glaukoma dengan harga terjangkau dan berkualitas baik. Dr. Firna mengembangkan implan glaukoma yang diberi nama Firna Glaukoma Implant. Inovasi ini cukup terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dengan harga sekitar 2 juta, sudah bisa mendapatkan implan glaukoma berkualitas baik dan aman bagi pasien. Dr. Firna menjadi satu di antara 9 penerima anugerah aparatur sipil negara tahun 2019. Dokter yang juga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini dianugerahi Piala Adigana kategori PNS Inspiratif dalam ajang Anugerah ASN 2019. Profil Dr. Firna ialah nama Firna Dwi Oktariana, bidang keahlian spesialis mata, pendidikan S1 Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, S2 Dokter Spesialis Mata Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan S3 Dokter Konsultan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Untuk pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN yang diperoleh dari Dr. Firna diantaranya adalah: sebagai ASN, Dr. Firna dapat membagi waktunya dengan baik, di mana beliau saat ini bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sekaligus sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu kedisiplinan yang dimiliki oleh Dr. Firna dalam melaksanakan tugas sekaligus penelitiannya memberikan inspirasi bagi banyak orang, khususnya sesama dokter di Indonesia. Lalu keinginannya untuk berinovasi membuahkan hasil, yaitu dengan penemuan Firna Glaukoma Implant yang saat ini sudah dipergunakan oleh banyak pasien mata di Indonesia. Lalu pengembangan implan glaukoma yang dilakukan oleh Dr. Firna berbahan dasar polymethyl methacrylate dengan tingkat kerataan permukaan yang lebih baik dibandingkan implan glaukoma lain berbahan silikon yang ada pada saat ini, menunjukkan bahwa beliau berkeinginan untuk berinovasi menghasilkan karya yang lebih baik dari yang telah ada pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Borneo Putra dari kelompok 2 Angkatan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil role model Smart ASN dan Manajemen ASN. Dari role model saya yaitu Bapak Dr. Taat Setiawan STMT yang merupakan Kepala Balai Konservasi Air Tanah. Ini sedikit profil mengenai Bapak Dr. Taat Setiawan selaku Kepala Balai Konservasi Air Tanah di Badan Geologi Kementerian SDM. Ada beberapa publikasi beliau, salah satunya adalah Hydrochemical and Environmental Isotopes Analysis for Characterizing a Complex Karst Hydrogeological System of Batu Putih Area Rembang di Central Java, Indonesia tahun 2020. Kemudian ada juga simulasi aliran air tanah cekungan air tanah Denpasar Tabanan Provinsi Bali pada tahun 2011. Pembelajaran yang saya ambil dari Bapak Taat selaku Kepala Balai Konservasi Air Tanah, yang pertama adalah beliau merupakan sosok yang berdedikasi tinggi terhadap bidang yang digeluti, dalam hal ini adalah bidang air tanah. Kemudian beliau juga merupakan salah satu sosok sentral dalam banyak penelitian mengenai air tanah khususnya di Indonesia dan sudah menghasilkan lebih dari 30 jurnal selama berkarya di dalam bidang air tanah. Beliau juga aktif dalam IAGI dan berperan sebagai salah satu peneliti dan juga ketua di bidang hidrogeologi. Dan sebagai pejabat struktural, Pak Taat merupakan sosok yang ramah kepada karyawan dan memiliki kedisiplinan yang layak untuk dicontoh. Dibekali dengan kemampuan akademis dan pengalaman yang banyak, Pak Taat memimpin dan mengarahkan BKT dengan program-program yang inovatif
dan mengedepankan kebutuhan masyarakat sembari memperhatikan lingkungan sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Role model saya, Silvania Marcelina Suhartono sebagai seorang CPNS adalah Ibu Dr. Anda Endang Pratiwi MM. Beliau adalah CBIT Project Manager KLHK. Alasan beliau menjadi role model saya adalah karena beliau merupakan sosok ibu, yaitu pahlawan bagi kami anak-anaknya, dan juga beliau ahli dalam bidang mitigasi perubahan iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, beliau adalah salah satu alasan mengapa saya menjadi seorang ASN. Dr. Anda Endang Pratiwi, Magister Manajemen, merupakan Kepala Subdirektorat Perencanaan Kebijakan dan Perangkat Mitigasi Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau memiliki pendidikan S1 Manajemen Universitas Jayabaya, S2 Manajemen Lingkungan Universitas Profesor Muhammad Hatta. Beliau memiliki prestasi yang sangat beragam dan pengalaman yang beragam pula. Di tahun 2001, beliau menjadi Kepala Subbidang Atmosfer Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Di tahun 2002, beliau pernah menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden. Dan di tahun 2015, beliau menjadi Kepala Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembelajaran dari role model yaitu Ibu Endang Pratiwi yang bisa saya ambil adalah manajemen ASN, akuntabel dan loyal. Beliau selalu bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan, disiplin dan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Bersih dari KKN. Sepanjang karir beliau selalu menjadi pegawai yang jujur, bersih, dan anti dari KKN. Profesional. Seorang ibu pekerja keras yang selalu menyelesaikan tugasnya dengan kualitas terbaik. Smart ASN, cakap dan kompeten. Beliau memiliki literasi digital yang baik sehingga sangat mendukung tupoksi pekerjaan di bidang mitigasi perubahan iklim. Adaptif. Meskipun beliau juga merupakan seorang ibu rumah tangga, beliau sangat cepat beradaptasi dan mau belajar hal baru. Sosok ASN yang menjadi teladan bagi saya adalah Profesor Desi Natalia, PhD. Beliau adalah seorang guru besar FMIPA ITB yang ahli dalam bidang biokimia. Selama mengabdi, telah banyak prestasi yang beliau raih, seperti menjadi pembicara terbaik pada sesi seminar ilmiah gelar riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh BRIN pada tahun 2021. Selain itu, beliau terlibat dalam proyek nasional produksi insulin untuk terapi diabetes mellitus. Beliau juga mengembangkan kit diagnostik untuk mendeteksi virus chikungunya dan virus dengue, serta mengembangkan vaksin hepatitis B dan vaksin untuk penyakit demam berdarah. Beberapa penemuannya bahkan telah dipatenkan. Pembelajaran yang saya peroleh dari Bu Desi terkait manajemen ASN yaitu beliau melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, baik dalam mengajar maupun meneliti. Beliau juga mampu mengembangkan karirnya dengan terus menghasilkan karya terbaik, hingga mendapat gelar profesor dan guru besar dari ITB. Beliau juga mampu mengelola dana penelitian yang diterima, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, dengan bertanggung jawab, tanpa adanya konflik kepentingan. Sementara itu, terkait Smart ASN, pembelajaran yang bisa saya teladani dari beliau adalah mampu berinovasi dan menghasilkan karya yang berguna bagi masyarakat. Selain itu, sebagai ASN, beliau mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Beliau juga mampu memanfaatkan teknologi dalam pekerjaan yang beliau lakukan, seperti mengajar dan berorasi secara daring, serta melakukan publikasi ilmiah di laman jurnal ilmiah online. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Firdaus Pioner Taibo. Pada tugas kali ini, role model saya adalah Bapak Profesor Dr. Charlie Dani Heatubun, Sarjana Kehutanan Master Science. Beliau lahir di Manokwari pada tanggal 6 Desember tahun 1973 dan beliau tinggal di Perumahan Dosen Universitas Papua di Manokwari.
Keahlian beliau adalah biodiversity, environmental science, conservation, forestry, management and policy of research and development. Beliau adalah seorang kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balitbangda Provinsi Papua Barat. Sedikit tentang akademik beliau lulusan Universitas Cendrawasih pada tahun 1997, sarjana kehutanan, kemudian melanjutkan magister di Institut Pertanian Bogor yang selesai pada tahun 2006 dan melanjutkan doktoral di Institut Pertanian Bogor juga dan selesai pada tahun 2009. Gelar profesor didapat dari Royal Botanic Gardens pada tahun 2011. Beliau spesialis juga dengan tanaman atau tumbuhan palem-paleman. Yang membuat saya salut sama beliau adalah beliau bekerja sama dengan komunitas pemuda di Papua Barat membangun ekosistem pasar digital untuk membantu petani lokal mengolah dan menjual hasil pertanian.